Perkenalkan, nama saya Ayu Widya Lestari, NIM 1910421051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kasus audit pada PT Garuda Indonesia di tahun 2018. Bagi perusahaan go public maupun non-public, laporan keuangan merupakan catatan informasi yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Jika suatu perusahaan menunjukkan kinerja yang kurang baik secara terus-menerus, maka perusahaan tersebut mengalami kondisi kesulitan keuangan atau financial distress, yang merupakan gejala atau indikator awal bahwa perusahaan akan berpotensi mengalami kebangkrutan. Begitupun terjadi pada PT Garuda Indonesia pada tahun 2018. Timbulnya polemik antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan laporan keuangan tahunan PT Garuda Indonesia. Kronologi polemik laporan keuangan Garuda Indonesia sebagai berikut. Pada tanggal 1 April 2000, kinerja keuangan PT Garuda Indonesia berhasil membukukan laba bersih sebesar 809.000 US dollar pada tahun 2018, berbanding terbalik dari 2017 yang merugi 216,58 juta US dollar. Kinerja ini terbilang cukup mengejutkan lantaran pada kuartal 3 2018 perusahaan masih merugi sebesar 114,8 juta US dollar. Pada tanggal 24 April 2019, perseroan mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan RUPST di Jakarta. Terjadi perselisihan pendapat. Di antaranya, catatan transaksi kerja sama dengan Mahata membuat beban yang ditanggung Garuda Indonesia menjadi lebih besar untuk membayar pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Padahal beban itu seharusnya belum menjadi kewajiban karena pembayaran dan kerja sama dengan Mahata belum masuk ke kantong perusahaan. Yang ketiga, pada tanggal 25 April 2019. Pada tanggal 25 April 2019, saham PT Garuda dengan kode GIAA merasa tajam 4,4%. Bursa Efek Indonesia akan memanggil manajemen PT Garuda terkait timbulnya perbedaan opini antara pihak komisaris dengan manajemen, serta pemanggilan kantor akuntan publik KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan selaku auditor laporan keuangan perusahaan. Kemudian pada tanggal 26 April 2019, pemanggilan sejumlah pihak yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan maskapai plat merah tersebut. Pada hari yang sama beredar surat dari Sekretariat bersama Serikat Karyawan Garuda Indonesia Sekarga perihal rencana aksi mogok karyawan Garuda Indonesia. Pada tanggal 30 April 2019, Direktur Penilaian Perusahaan BI Gede Nyoman Yetna, sementara Menteri Keuangan mengaku telah meminta Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadianto untuk mempelajari kisruh terkait laporan keuangan BUMN tersebut. Kemudian pada tanggal 28 Juni 2019, setelah perjalanan panjang, akhirnya Garuda Indonesia dikenakan sanksi dari berbagai pihak. Selain Garuda, sanksi juga diterima oleh auditor laporan keuangan Garuda Indonesia, yakni akuntan publik AP Kasner Sirumapea dari kantor akuntan publik KAP Tanubrata Susanto Fahmi Bambang dan rekan, auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia Persero Tbk GIAA dan entitas anak tahun buku 201. Otoritas Jasa Keuangan OJK telah memutuskan bahwa PT Garuda Indonesia Persero telah melakukan kesalahan terkait kasus penyajian laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018. PT Garuda Indonesia telah terbukti melanggar Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 2. Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Bapepam dapat menentukan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. Kemudian pelanggaran yang kedua adalah peraturan Bapepam dan LK nomor 8G7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik. Kemudian yang ketiga adalah interpretasi standar akuntansi keuangan ISAK 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa. Kemudian yang keempat, pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK 30 tentang sewa. Selain itu, pelanggaran etik yang dilakukan akuntan publik dalam memeriksa laporan keuangan pada PT Garuda menurut Kementerian Keuangan ada 3 kelalaian. Hal itu akhirnya berujung sanksi dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau PPPK. Pada dasarnya, seorang auditor memiliki kode etik yang harus dipatuhi. Etik yang dilakukan oleh akuntan publik dalam memeriksa laporan keuangan PT Garuda yaitu 4 dari 5 kode etik profesi, antara lain 1. Integritas, di mana seharusnya auditor PT Garuda melaporkan laporan keuangan yang sesuai tanpa adanya rekayasa. Namun
Pada hal ini, auditor tidak mencerminkan perilaku tersebut, justru berlaku sebaliknya. Yang kedua adalah kompetensi. Dalam hal ini, auditor seharusnya dapat mengaudit dengan sesuai pada aturan IAI yang dimana menurut Ikatan Akuntan Indonesia 2016, prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mewajibkan setiap akuntan profesional untuk memelihara pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk menjamin klien atau memberi kerja penerima layanan profesional yang kompeten, bertindak cermat dan tekun sesuai dengan standar teknis dan profesional yang berlaku ketika memberikan jasa profesional. Tetapi pada kasus PT Garuda ini, auditor tidak menerapkannya. Perilaku profesional. Pada praktiknya, perilaku auditor pada kasus laporan keuangan di PT Garuda membuat dampak buruk bagi profesi akuntan, di mana tingkat kepercayaan masyarakat yang berkurang terhadap akuntan yang seharusnya dapat bersikap profesional, memiliki sikap yang jujur serta dapat dipercaya. Kemudian objektivitas. Pada kasus PT Garuda yang mendapati pengakuan tidak wajar pada laporan keuangan dan juga laporan keuangan pada tahun sebelumnya yang seharusnya PT Garuda menanggung kerugian menjadi laba di tahun berikutnya. Seakan memberikan spekulasi bahwa dalam melakukan pekerjaannya, auditor tidak terbebas dari tekanan yang berasal dari pihak manapun, sehingga auditor menyalahi aturan yang lainnya adalah pihak manajemen PT Garuda Indonesia Tbk memperlihatkan ketidakmampuannya dalam menunjukkan kinerja yang maksimal. Kinerja ini terbilang cukup mengejutkan lantaran pada kuartal 3 2018 perusahaan masih merugi sebesar 114,8 juta US dollar. Keuntungan perusahaan menunjukkan kondisi yang berfluktuatif, bahkan mengalami kerugian pada tahun 2014, 2017, dan juga 2018. Otoritas Jasa Keuangan OJK telah memutuskan bahwa PT Garuda Indonesia melakukan kesalahan terkait kasus penyajian laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018, di mana telah terbukti melanggar 1. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal UU PM. Yang kedua adalah Peraturan Bapepam LK Nomor 8 G7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten. Anggaran yang ketiga adalah interpretasi standar akuntansi keuangan ISAK Nomor 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa. Yang keempat adalah pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 30 tentang sewa. Pelanggaran etik yang dilakukan oleh akuntan publik dalam memeriksa laporan keuangan PT Garuda yaitu 4 dari 5 kode etik profesi, antara lain integritas, kompetensi, perilaku profesional, dan objektivitas. Berikut adalah referensi dari analisis yang telah saya lakukan. Terima kasih sebelumnya.